المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب وعدد الآبدين دهر الداهرين. قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين قال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita masih membicarakan tentang sunat di dalam berwudu, dan setengah dan setengah daripada segala sunat wudu. Setengah daripada sunat wudu lagi apa? Meninggalkan menyapu air wudu. Kada disapu banyu nang waktu bekas wudu nih, jangan disapu. Sunat jangan disapu. Kalau semalam sunat dua jangan dikipikakan, jadi dikipikakan jangan, disapu jangan. Jadi sunat tuntung berwudu itu banyu wudunya semalam jangan dikipikakan. Nah ini pulang sunat dua bila tuntung berwudu itu banyunya jangan disapu jangan disapu. Lawan anduk kah atau lawan kain kah? Malah kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dalam kitab Ta'limul Muta'allim anu termasuk salah satu yang mewarisi fakir, menyapu muha lawan kain. Ya Allah, itu mewarisi fakir. Jadi bagus bila anak fakir hidup ya kan, muha itu lap lawan kain. Bagus bila anak fakir. Maka fakir itu dua lagi, fakir ilmu lawan fakir harta. Memang khawatirnya kita fakir ilmu, memang khawatir. Jadi makanya bila tuntung wudu jangan disapu. Pada anggota dengan tiada karena hajat, bila kadada hajat kemudian jatuh ya itu berarti ganti lawan hajat. Kita tuh jatuh dengan tiada karena hajat. Bila kadada hajat, bila kada perlu tuntung wudu itu jangan disapu. Bila kada perlu jangan disapu. Jadi tuntung wudu nih bakas-bakasnya sih jangan disapu, dikipikakan jangan disapu jangan. Bila kada perlu. Karena yang demikian itu menghilangkan asar ibadah. Karena ada bahwasanya bila disapu itu menghilangkan bekas ibadah namanya. Makruh lah menghilangkan bekas ibadah itu makruh. Maka yaitu khilafus sunnah, hukumnya khilafus sunnah, kurang bagus gitu lah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ia mandi janabah. Karena Nabi itu pernah sidin tuntung mandi junub, maka dibawakan kita itu dibawakan bujurnya, maka dibawakan oleh sahabatnya kepadanya mindil itu sapu tangan. Rasulullah itu pernah tuntung mandi junub dibawakan sahabat anduk, bahasa kitanya lah anduk dibawakan besan sapu tangan nih gas akan menyapu air yang pada anggotanya ada anggota mandi junub nih, maka ditolakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada disapukannya dengan dia. Kada jadi dosa ya, kada disabukan Nabi kahawah. Karena itulah ada ulama memandangkan bila tuntung wudu itu kurang bagus bila disapu ya kan. Jangan disapu, kalau bisa disapu.
Dan tersebut di dalam syarah Muslim bahwa menyapu air wudhu daripada anggota dengan tiada karena hajat itu mubah jua. Di dalam kitab syarah Muslim ulang ya kan, anu bila kadada hajat menyapu itu hukumnya kada apa-apa air ulang. Kalau tadi itu kan kurang bagus. Nah di dalam kitab syarah Muslim ulang kada apa-apa air, mubah itu kan kada apa-apa air, kada apa-apa air, kada apa-apa air. Dan kata setengah ulama maksudnya lah ada juga memadahkan makruh. Nah ada juga memadahkan makruh. Nah, jadi itulah anu tuntong wudu jar bakas banyu wudu nang di awak ini dilapah kadara nang bagusnya tuh kada usah. Kenapa jadi kada usah? Nah, karena ada ulama nang memadahkan kada apa-apa, ada ulama nang memadahkan anu makruh. Jadi nang bagusnya kada usah. Itu bila kada ada hajat. Adapun jika ada yang demikian itu karena hajat, tapi bila ada perlu seperti berkehendak ia kepada menyapu dia karena kesakitan daripada dingin. Anu dingin benar bajunya, ya kan? Ada tahan bila kada dilap nih, ayo halap, ada perlu namanya. Atau hangat atau panas benar, nah ayo halap. Atau karena takut daripada kena najis anggotanya dengan gubar yang najis. Gubar itu apa? Debu ya kan? Atau karena di lingkungannya itu anu debu-debunya itu banyak debu najis, bekas najis debunya. Bila awak seorang basah kita bericip di awak nih. Nah jadi anjak dia disapu atau ada perlu ada apa? Ada apa? Atau karena tayamum ia kemudiannya atau ini hendak bertayamum imbahnya kan semalam sudah lah. Misal nih tangan orang nih keperban kan misal, atau tangan orang nih luka sini nah ada kawa kena banyu nih di sini luka nih ada kawa kena banyu, maka kan semalam cara wudunya wudu basuh muha dulu, tuntung basuh muha sini masih kawan nih basuh nang kawanya. Nah, nang kada kawannya nih, nah sini masih kawan basuh. Sini kada kawan gue perban misalnya nih. Nah, nang kada kawan ini diganti lawan tayamum. Jadi bapak nggak pak lap ya awak lo. Nah, tuntung dilap batayamum dulu. Tuntung batayamum sambung pulang wudunya sebelah kiri pulang basuh. Jadi kada apa melapnya tuh kenapa? Karena hendak batayamum. Maka tiadalah sunat baginya meninggalkan menyapu dia, hanya sunat muakkad menyapu dia. Malah itu hukumnya sunat muakkad disapu, jangan kada disapu jangan berdebu awal. Nah itu sunat muakkad. Adapun hadis yang warid itu yang datang pada menyatakan bahwasanya ada bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mindir sapu tangan yang disapukannya dengan dia akan mukanya daripada air wudu, maka yaitu ditanggungkan ia atas bahwasanya adalah sapunya itu karena hajat. Nah adapun maka ada hadis dia Nabi itu pernah sidin itu disis sapu tangan, nang mana sapu tangan itu disapu Nabi ketika Nabi tontong berwudu. Kayak apa hadis ini? Najar ulama ya kan hadis itu anu ditanggungkan atau dipaham bahwasanya Nabi itu jadi menyapu lawan sapu tangan itu lantaran ada perlu ada hajat. Apakah Nabi itu jadi disapu sidin? Titik di situ. Maka apabila ada bagi seorang hajat kepada menyapu dan minta tolong pada mencucurkan air, maka terutama bahwa berdiri yang memegang menyapu itu pada pihak kanannya. Nah ini misalkan kita perlu lawan kurang nang membawakan sapu tangan atau anduk nih gasan melak awak, atau kita perlu wudu itu lawan orang nang menyukutakan cucuran bajunya. Nah maka apabila gasan melap awak nih, no orang nang menjulung lapnya berdiri yang memegang menyapu itu pada pihak kanannya.
nak berdiri di sebelah sini karena ini aman lah, ya kan? Bilang ini wudhu lah, kita ini kenapa jangan kita lap awak ini nah? Kenapa misalkan ada hajat, apakah namakan yang mengikuti andok sapu tangannya itu sebelah kiri, sebelah nah, kanannya bagaimana? Sebelah kanannya bagaimana? Kan sampai ibunya tuh ada lah. Dan berdiri yang ditulung itu pada pihak kirinya, ya, yang ditulung di pihak kiri. Karena yang demikian itu termudah, karena itu lebih mudah. Karena Ummu Ayyash itu Ummu Ayyash itu Sidin itu yang catatnya Sidin itu adalah pembantu di rumah Nabi. Sidin itu budak ampun Ruqayyah bini Sayyidina Utsman. Ummu Ayyash itu Sidin jadi hadam di rumah Nabi, pembantu di rumah Nabi. Nah, Ummu Ayyash itu budak ampun Ruqayyah. Ruqayyah itu anak Nabi kawin lawan Sayyidina Utsman. Nah, jadi budak ampun Ruqayyah itu Ummu Ayyash namanya. Ummu Ayyash adalah ia mencucurkan air wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal ia berdiri dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berduduk. Di rumah aja sini aku pernah di situ mencucurkan Nabi waktu wudhu ya. Dan setengah daripada segala sunat wudhu lagi, mengisirkan cincinnya, mengisirkan itu apa? Memutar-mutar. Mengisirkan tuh memutar-mutar cincin, menggeser-geser cincinnya. Nah, jadi bila nambah cincin adalah bila bercincin waktu berwudu atau nambah selamat itu sunat cincinnya ini diputar-putar gitu. Kalau bina ganti, sunat diputar-putar. Penulun longgar juga, longgar itu juga yang diputar sunat. Apabila mengganting itu wajib dia kan, wajib karena kan sampai dunia kan, bila ganting wajib pacul, wajib kita putar sampai dunia. Apabila nang longgar aja nih sampai ya dia banyak, nah sunat diputar-putar, sunat sampai ke situ lah, mengisirkan cinta. Jika sampai air ke bawahnya dengan tiada dikisirkan akan dia. Bila sampai aja banyunya sampai aja pang besar aja pang sampai ke bawah itu sunat diputar-putar. Nah, sunat diputar-putar. Adapun jika tiada sampai air ke bawah cincinnya, tapi bila banyu itu kada sampai ke bawah cincin, melainkan dengan mengisirkan dia kecuali sarung diputar-putar. Nah, wajib juga bukan sunat, itu wajib diputar-putar karena apabila dipisit benar nih cincinnya nih, pisit benar, ya kan? Ini bila dikubui banyu kada sampai bang, nah ini wajib diputar-putar. Apabila kada pisit, artinya bila dikubui banyu ini basah aja bang, sunat diputar-putar, sunat. Dan setengah daripada segala sunat wudhu memulai membasuh muha pada pihak yang atas daripadanya. Nah, sunat bila membasuh muha itu mulai atas sunat lah, sunat mulai atas. Nah, mulai bawah ini kalau ke bawah tapi nah sunatnya itu mulai atas sunat mulai atas. Mulai bulu kan lah. Jadi sunat mulai atas mulai atas. Karena mengikut bagi fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi karena ia terlebih mulia, lawan pulang muha itu lebih mulia bagian atas karena bagian atasnya adalah dahi, ya kan? Dahi ini tempat sujud. Nah, oleh karena itu dahi nang dimulai dibasuh. Karena tempat mulia itu maksudnya dahi. Dan setengah pulang daripada sunat wudhu, sudah sunat wudhu kita baca ini, mudah-mudahan kau amalkan ini, mudah-mudahan kau amalkan bila kayak semalam jadi kita wudhu. Belum lagi berarti itulah. Tentang dulu kita belajar sunat wudhu itu 10 aja. Dulu belajar sunat wudhu itu 10 aja. Nah, ini banyak banget sudah nih. Berapa buting sudah sunat itu.
Dan setengah daripada segala sunat wudu pula memulai membasuh tangan dan kaki daripada jari. Ulang di sini ya. Sunat ketika membasuh wudu itu memulai membasuhnya itu mulai jari tangan atau jari betis. Sunat mulai jari sama ada ia mencucurkan air dengan sendirinya, sama ada inya seorang yang mengubuinya, atau mencucurkan akan dia orang lain, atau keran banyu inya seorang yang mencibuk mulai jari, atau keran banyu tetap mulai jari juga. Ujar di sini itulah sunat, kayak itu sunat. Inilah yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Bafadhol. Ujar Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Bafadhol, itu sunat bila membasuh tangan kan basuh batis mulai jari dulu. Inilah siapakah orang karena membasuh kaki kita seorang karena mencibuknya tetap mulai jari. Seperti yang tersebut di dalam Majmu' dan lain. Adapun yang tersebut di dalam Raudhah, adapun yang tersebut di dalam kitab Raudhatul Talibin, maka bahwasanya sunat memulai membasuh tangan dan kaki daripada jari jika ada ia mencucurkan air dengan sendirinya. Ujar di dalam kitab Raudhah, mulai jari itu bila seorang mengubui. Ulang nih, mulai jari bila seorang mengubui. Dan jika ada yang mencucurkan air itu yang lain, tapi bila kita berwudunya nih pet nang tukang kuboy, keran banyu nang tukang kuboy, maka sunat bahwa dimulainya membasuh tangan daripada siku dan membasuh kaki daripada mata kaki. Jadi ujar Ibnu Hajar bila hendak wudu itu bila pakai pet, ujar Ibnu Hajar mulai jari ya. Jadi Ibnu Hajar ujar dalam kitab Raudhah bila pakai pakai keran banyu itu mulai siku. Bapak guru mana nang bujur dua-duanya bujur. Bapak kayak bener menggawinya yang mana aja. Terserah pian aja menggawi yang mana. Ketika pian menggawi ini berdahulu kita ingat kayak ini Nabi wudu sunat. Ketika kita membuka pet mulai sini kita membasuh dulu, mulai itu kita ingat kainnya Nabi wudu sunat juga jadinya. Jadi terserah kita. Jadi modelnya kayaknya lah silahkan mulai mana kan yang digawi asal ingat Nabi itu pernah kayak itu wudu. Karena riwayatnya tuh ada yang mulai jari, ada yang mulai siku. Jadi tergantung kita aja bila mulai jari ingat akan Nabi mulai jari. Ada juga mulai siku ingat akan Nabi mulai siku. Nang anu tuh tadi ingat kita mulai jari juga kita wudu nih padahal, tapi kediingat bahwa Nabi itu kayak itu kediingat kita. Maka semalam sunnah apabila kediingat kada dapat pahala sunat lah. Ini nang mau ulah dapat pahala sunat tuh kan niatnya ingatnya nih itu nang ulah dapat pahala sunat. Nah itu. Jadi terserah aja nang digawi nang mana kan. Pokoknya Nabi itu pernah gawi kayak itu, pernah gawi nang itu. Ini untungnya pikir ini, anu kayak ini ya. Ada kena ulama yang lain mengatakan kayak ini dua-duanya bujur. Ini untungnya pikir beda kalau tauhid, ya kan? Beda kalau masalah akidah, ya kan? Kayak ini aja, Arab yang salah nih. Kada kayak itu Arab kesesatan jadinya. Sejadinya lagi namanya nyar nih kan nih, aduh bahaya namanya nyar nih ya kan. Kayak sama ngaji masalah Nur Muhammad, hati-hati bila memandangkan Nur Muhammad itu qadim atau kidam, bahaya. Aslinya dalam sebilang apa hari ada bila memandangkan Nur Muhammad itu qadim, nah itu orang tuh kafir. Kenapa jadi kafir? Karena memandangkan ada ada benda lain yang bersifat seperti sifat Tuhan. Itu namanya kadawah dan niat sifat namanya. Hati-hati itu bila tauhid. Makanya ayo kita belajar fikih, amalkan fikihnya.
Kadu senang jasa hendak belum kada berundak belajar ma'rifat. Wa amalakan fikih ini ma'rifat itu julungan barian jarah guru bahari atau anu guru tuh bahari mengistilahkan ma'rifat itu lihai. Sepeda tuh pakai aja dulu, diinjak aja ketarusan. Karena dijulungi Tuhan, karena lihai. Tang mula karena bisa belapas tangan sebelah. Karena kerancakan mula pulang belapas keduanya. Masih ada lawas, ada karena nang hasakti lagi, ban mukanya kan dipacunya. Ada beban lagi sebelah di badannya. Oh, itu lihai benar itu tuh kayak itu. Kenapa? Karena ketutupan bersepeda. Nah itu juga. Ada kawan yang belajar langsung bersepedanya ada bisa langsung hendak dan sebuting lah bangkat ada sanggup. Jadi hati-hati benar tak? Karena tuh lah inilah anu masalah hudus lawan kidam atau hadis lawan qadim ya lah. Gurai itu tuh jangannya kita belajar mantik bahari gurai itu anu mani'atu khuluwin wa jam'in namanya kan. Itu hudus lawan kidam itu dua lapas yang mani'atu jam'in wa khuluwin. Dua lapas itu kada boleh kededa keduanya dan kada boleh pulang tergabung kedua-duanya. Ini harus salah satu itu. Bila kada kidam hudus, bila kada hudus kidam, kada mungkin orang itu sudah hudus kidam pulang kada mungkin. Karenanya itu kalimat yang kada mungkin tergabung kada mungkin dua, salah satunya kada mungkin pulang kada duanya kada mungkin. Hati-hati benar itu. Makanya bahaya itu kada bawah dan niat jadinya kada wahdan niat itu sifatnya kada ada. Nah, kalau pikir anu kan kada merusak akidah. Aman aja pikir kada merusak akidah ya kan. Kada merusak akidah. Oh, kalau tauhid ini merusak akidah. Kalau anu guru seorang tuh kada dapat izin, kada bidangnya menyampaikan masalah ilmu kayak itu. Bisa tapi kada bidang sampaikan dia. Orang tuh bisa salah tangkap. Hati-hati telah. Nah itu jadi anak muda itu sengaja nak mulai jari jika asal ingat Nabi itu pernah kayak itu atau hendak mulai suku boleh juga asal ingat Nabi itu pernah kayak itu. Nah, sunat dia itu kedua-duanya sunat. Dan setengah daripada sunat itu bilang menggosok anggota beserta dengan membasuh dia. Nah, di antara sunat wudu pulang menggosok beserta itu berarti diimbai sambil membasuh sambil digosok. Nah sunat dia kayak itu ya kan petnya sambil dibuka sambil jalannya sambil digosok. Nah sunat ya itu sunat. Atau mengiringi dia, mengiringi itu berarti sudah tuntung. Atau basuh dulu, basuh dulu. Nah jadi gosok terserah aja yang penting digosok. Yang penting digosok. Kenapa? Supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Kenapa jadi sunat digosok? Karena ada ulama yang memadahkan wajib digosok. Jadi supaya kita kada tersalah sunat digosok. Dan sunat mencucurkan air atas kedua kaki dengan tangan kanan dan menggusuk dia dengan tangan kiri. Nah kita tuh bilang menyiramnya lawan tangan kanan, menggusuknya lawan tangan kiri. Sudah sampai jari giginya semalam mulai bawah kali lawan kelingking lah semalam ini batisnya lah. Nah kita pas semalam. Tapi semua bila sangali mulai atas ada bapak. Yang penting pakai kalingking menyelat-nyelatinya. Dan demikian lagi sunat menyungguhi membasuh tumit. Nah, sunat pulang waktu membasuh tumit itu behimat. Menyungguh itu lah bapak namanya beristilah bujur. Sunat jalan istimewa pula pada musim dingin. Apakah lagi musim
dingin ya karena bila musim dingin ini otomatis anu rancak hujan nih nang batis nang kan ada batis ulang nang atau nang pecah-pecah tuh lah ya lah apa namanya tak tunggulan kan nang pecah-pecah tuh ya kan itu bisa maka Nabi itu lah pernah jar Nabi apa wailun lil aqab celaka ya celaka bagi orang nang kada buju-buju membasuh tumit. Jadi tumit itu perlu sunat diperhati waktu membasuh tumit itu Nabi istilah buju karena bisa kada terbasuh lagi nang batas nang pecah-pecah itu bisa kada basah semalam wajib ya. Dan demikian lagi sunat menyapu puhun kedua matanya. Puhun kedua mata itu guru anu puhun kedua mata itu apa anu bagian mata nang parak lawan hidung puhun mata namanya. Nah sunat waktu membasuh muka itu waktu di sini nah ini digusuk-gusuk ya kan kenapa kalau bina karak tahi mata kari nih bang nah kenapa udah basah kan itu tempat tahi mata lah yang modelnya lah bagian mata nang ampah ke hidung deh itu puhun mata namanya. Dan ekor keduanya itu bagian sininya. Nah sunat bagian mata ini bagian sininya lawan di sininya ini beristilah digusok sunat. Apalagi nang tahi matanya ya kan. Kalau bina kada sampai banyak. Lawan apa menggusuknya dengan telunjuk inilah jika tiada ada padanya umpama daki yang menegahkan sampai air kepadanya ini apabila kadada daki atau tahimatan yang maulah banyu itu ada sampai dan jika ada padanya yang demikian itu tapi bila di sini ada betempak tahimatan harus nih karing nih ya kan maka wajiblah atas dia menyambutnya wajib dibuang nih wajib disapu nah, sunat pulang deh dan demikian lagi sunat menghadap kiblat pada permulaan wudhu hingga kesudahannya sunat wudhu itu menghadap kiblat sunat menghadap kiblat karena bahwasanya jihad kiblat terlebih mulia daripada sekalian jihad yang lainnya sunat bila ada kawa itu jangan dikarasiai siapa ada kawa karena ada sudah luput kerana ada kawa jangan panitianya yang disariki ya kan panitia ini mungguanya mau lakukan bebas ya kan atau nanda bebas ya jadi sunat dan demikian lagi sunat menghantarkan bejana air pada pihak kanannya so detailnya lah sunat ma'andak wadah banyu bila nak bodoh nih wadah banyunya sunat ma'andak wadah banyunya itu pada pihak kanannya di sebelah kanan jika ada ia luas mulutnya sekira-kira dapat digayung air daripadanya apabila wadah banyunya ini pacangan begayung andak di sebelah kanan sunat pulang ke Tuhan sunat tuh wadah banyunya andak sebelah kanan sunat apabila kita bulunya salang begayung dan jika ada mulut bejana itu sempit sekira-kira dicucurkan air daripadanya tapi bila bepet sempit nih kan pasti dicucurkan ya kan maka sunat menghantarkan dia daripada kiri jadi mandak teknya itu sebelah kiri kan mandak teknya jelek. Nah jadi bila begayung wudunya andak sebelah kanan nyaman apabila nang bepet petnya itu andak sebelah kiri bila bepet sebelah kiri nah itu tuh betul benar ada orang bayan mengajarin benar juga keingatan ini sunat gitu sunat dan demikian lagi ulang nih sunat bahwa jangan dikurangkan air wudhu daripada satu mut sunat berwudhu itu banyunya jangan kurang pada satu mut itulah kita catat dulu di pinggir lah catat di pinggir satu sok itu sama dengan 4 mut kita bicara satu sok dulu satu sok itu sama dengan 4 mut satu sok sama dengan 4 mut satu sok itu sama dengan
2,75 liter banyu. 2 liter 75 apa namanya tuh? Ya, gram kah apa tak? Apa nang kurang pada liter tuh, Pak? Mililiter kan? Nah, 2 liter, 75 mililiter. Itu satu sok, sedangkan satu sok tadi 4 mut. Jadi kita anggap 3 liter lah. 3 liter bagi 4 berapa tak? 3 liter bagi 4 berapa ya? 3 per 4 lah. Ada sampai seliter lah. Ada sampai 7 lah. 7 mililiter lah. Nah pokoknya munya kawa beudu tuh jangan kurang pada setengah liter lah, itulah yang nyamannya nyambat ya lah, setengah liter lebih. Pokoknya jangan kurang pada setengah liter. Ya lah, ya kan 7 lebih lah. 7,5. Berarti ya kita anggap 5 lah. Ya ini jadi anu beudu tuh jangan kurang pada nyata kita nyata lebih ya pamer. Tadi kita lebih. Itu ya kita para bodoh. Kita lebih Jepang. Tapi gitu tuh, jangan dikit benar. Karena kan diliput pulang dikit benar. Kenapa? Karena mengikut bagi PL Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu sedih beudu semut lah. Nabi itu beudu semut mandi. Nabi itu 4 mut kah? Ya, kita gitu, mandi 4 kah gitu kah? Rasulullah tuh wudu sidin semut, wudu tuh semut wudu. Bila mandi tuh 4 cipukan tukang bilangnya. Nabi lah nabi. Jadi kita nih 4 emang kira kata mayu. 4. Ya anggap 4 liter udah sampai juga liter semutnya. Sudah temu sudah, alhamdulillah kita harus sudah mutlak. Berapa biji kitab sudah tamat ya nah, 3 tahun menyandang ya. Berapa kali kita pakai samut, ada tukar aja. Jadi sunat lah. Ini gesana apa namanya? Rasulullah tuh nyatanya gesan kita berfitrah ya, berfitrah dia pakai fitrah. Jadi Rasulullah tuh wudu semua bila mandi 4 mut. Maka memadai wudu dengan yang terkurang daripada 1 mut. Tapi kalau masalah sah saja bang, masalah sah saja. Tapi sunat menyakawa jangan kurang pada semut. Kalau misalkan lah hemat benar banyak ini dulu. Nah, diluangi nih. Jadi hendak bodoh piciknya di muka busuk ya kan? Piciknya di tangan busuk. Tuntung wudu lawan sini aja nih. Sahlah wudunya, sahai. Ada apa-apa? Saja tuh, tapi munyakawa jangan kurang pada semut munyakawa lebih supaya silih juga begitu bayanya aja karena bayar liput aja. Maka apabila rata sekalian anggotanya karena apabila rata sekalian anggotanya sahaja apabila rata sekalian anggota karena tersebut di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang mengambil wudu dengan 2/3 mut 2/3 mut. Nabi itu pernah sidin wudu 2/3 mut 2/3 itu berarti ada saud semut lah, ada saud semut 2/3 itu ada saud semut. Inilah pada orang yang ada badannya seperti badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bila kurang potongan awaknya ini kayak Nabi pada sederhananya. Sederhana itu maksudnya ada tinggi dan pada lemahnya dan pada lembutnya itu maksud lembut itu pada terlalu besar. Bila orangnya tingginya itu sedang dan gonolnya itu sedang kayak Nabi juga sedang. Apabila lamak lo kayak lamak lo, nah ini punya kawan dilebihi.
Dan jika tiada ia seperti demikian itu, maka hendaklah ditambahi ia. Apabila kadar itu ditambahi atau dikurang ia daripadanya dengan nisbah. Nisbah itu artinya nisbah kepada badan Nabi atau dikurang. Ini dipandang dinisbah kepada awak Nabi. Ya, jadi situ patokannya. Dan demikian lagi sunat ulang bahwa jangan berkata-kata iya pada permulaan wudunya hingga kesudahannya. Nah, bila wudu itu jangan omong. Betatai wudu nih. Nah itu sudah ngomong naradak ya. Kawan belum lagi aja. Nyokong sudah aja. Nah, kawan jangan berpander, wudu jangan berpander. Sama namanya hobi sama, melainkan karena masalahnya kecuali ada kebaikan, ada perlu benar ya kan? Seperti menyuruh dengan berbuat yang ma'ruf, menyuruh kebaikan kata apa-apa, dan menegar daripada berbuat kemungkaran atau menangati orang berbuat kemungkaran sambil berpander waktu wudu itu ada apa asal menyuruh kebaikan atau menegar kemungkaran. Apabila betapa masalah menaratakah sudah belum tuh kan ada amar ma'ruf nahi munkar kadosa dan mengajar orang yang jahil atau sambil melajari orang wudunya nah kada apa ya kan nah nambah sunan aja dan nah kayak ini nabi dulu nah ini sinilah karena basalah nah itu tuh kada apa itu melajari orang namanya dan terkadang wajib nah bisa juga pun wajib berpander ratan wudu seperti mengingatkan orang yang buta yang hampir jatuh ke dalam telaga atau barang sebagainya apabila ada orang buta nak dirancang kendaraan itu tabur itu dulu jangan ada kau pandai aja bang teranjang orang ada kawan ada tabur ada apa bukan dia ada apa. Adapun hadis yang warid pada yang demikian itu maka yaitu ditanggungkan ia atas menyatakan hukum harus dua. Nah, adapun Nabi pernah ajar Nabi itu wudu sidin sambil berpander. Itu maksudnya kenapa jadi Nabi ada berpander itu libayanil jawaz. Karena Nabi itu memadahkan bahwa boleh aja hukumnya. Betul. Bila Nabi pada sempanderan lalu dikira karena kada boleh benar dikira ya. Artinya boleh aja tapi menyakal itu kada usah. Dan jikalau mengambil Ibnu Hibban daripada hadis itu akan sunnah. Paling jauh kan? Dan demikian lagi tadi. Mana tadi? Dan demikian lagi sunnah bahwa jangan ia menamparkan air ke mukanya. Nah, waktu membasuh muha itu sunnah jangan ditamparkan banyu ke muha. Ditamparkan itu guru bahari arti jangan mahamputakan air ke muka jangan budung itu ya kan no udah bukan kayak itu jangan ya kan tempat biasa aja ngomong kayak itu jangan karena kasihan malah udah orang jangan kayak itu. Adapun hadis yang warid pada yang demikian itu maka yaitu ditanggungkan ia atas menyatakan hukum harus berdua. Ya. Nabi pernah juga kayak itu betapa kayak itu memadamkan supaya boleh benar aja. Dan jikalau mengambil Ibnu Hibban daripada hadis itu akan sunnah menamparkan air ke muka sekalipun. Dan demikian lagi sunnah bahwa jangan menyapu ia akan lehernya. Nah di sini pulang sunnah ketika wudu itu bulu tuh jangan dibasuh. Sunat dua pulang kata Imam Nawawi ujar Imam Nawawi jangan dibasuh pulang ujar Imam Nawawi pulang nih jangan dibasuh camnya turun itu nama iya nya kan pokoknya gawiyah apa nang kita tahu bahwasanya yang demikian itu daripada pekerjaan bid'ah ujar Imam Nawawi itu bid'ah bid'ah nanti pian catat sini aja dulu ya catat di sini dulu. Qala al-Ghazali fil wajizi qala al-Ghazali fil wajizi wal basiti wa qala al-Imam ar-Rafi'i fi Fathil Ajiz syarah
wajiz. Wa qala al-Imam ar-Rabi'i fi Fathil Ajiz fi Syarhil Wajiz. Wa qala an-Nawawi fil Majmu' dzalika sunnatun. Ujar Imam Ghazali di dalam kitab Sidin Al-Wajiz. Al-Wajiz ini sudah mengalang. Al-Wajiz ini sampai-sampai kehebatan kitab. Kan Al-Wajiz ini ringkasan daripada kitab Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab ringkasan daripada Al-Um, ya kan? Jadi Al-Um diringkaskan dari oleh Imam Haramain, jadi Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab diringkaskan oleh Imam Ghazali menjadi kitab Wasif. Wasif diringkaskan lagi oleh Imam Ghazali jadi kitab Basit. Jadi Basit itu nama kitab apa? Basit, ada jembatan ada. Basit diringkas ulang menjadi kitab Wajiz. Wajiz ini ketiganya nih, Basit, Wasit, Wajiz, ya kan? Ini ketiganya adalah karangan Imam Ghazali. Sampai-sampai Al-Wajiz itu terkenal dengan laukan al-Ghazaliyu nabiyyan lakan al-wajizu mu'jizat. Jakanya Imam Ghazali itu nabi, Wajiz itu mukjizat sih. Saking harapnya kita Wajiz nih. Nah, ujar Imam Ghazali di dalam kitab Wajiz, ujar Imam Rabi'i di dalam kitab Fathul Ajiz, atau terkenal Fathul Ajiz ini Sarah Kabir nih. Fathul Ajiz ini Sarah Kabir namanya. Ujar Imam Nawawi pulang di dalam kitab Majmu' membasuh bulu itu sunat pulang tuh. Jadi kayak gitu bulu sunat kah kata dibasuh. Pian hendak apa sunat kah kata. Nah hendak madahkan bid'ah ada, nah hendak memadahkan sunat ada. Yang penting kita aja menggawi ya Pak. Ingat kata Nabi itu ada itu membasuh bulu besar. Kita belajar kitab Bahariyah, kita Risa apa? Yang kitab sebutin itu kita apa? Itu kita apa? Syiar dalam kitab Syiarus Salikin aja sunat, ya kan basuh bulu sunat. Jadi Imam Nawawi bid'ahnya. Dan demikian lagi sunat apabila selesai ia daripada wudunya. Nah, bila tuntung wudu bilang para tuntung. Bila tuntung wudu sunat bahwa berdiri ia padahal menghadap kiblat. Bila tuntung wudu ini wudu atau mandi sama gurai. Wudu atau mandi. Ujar Imam Habib Abdullah Al-Haddad, tuntung mandi sama. Jadi tuntung wudu atau tuntung mandi sama aja. Apa berdiri menghadap kiblat serta menadahkan kedua tangannya. Habis itu mengangkat kedua tangan berdoa nih. Nah, semalam sudah lah berdoa itu mengatakan berdoa itu mengangkat tangannya nih lah. Ini anu garis tangan yang di tengah nih orang patahkan 3 jari ini rapi tekan. Nah ini wudu tuh kayak ini wudu aja berdoa tuh kayak 3 jari rapi tekan. Ini mangkatnya apa? Ujar Rasul Sungai Jingan itu ingin mana habis sinak kita ini sampai ingin mana? Ingin situ mangkatnya. Nah kayak ini berdoa tuh. Ini berdoa. Jadi kayak ini berdoa tuh. Ini berdoa. Jadi kayak ini. Ini berdoa. Namun Rasul dalam riwayat itu pernah jokong Nabi itu berdoa yang sampai kelihatan sidinnya. Jadi yang ada riwayat itu kayak ini. Atau nang Nabi itu pernah berdoa itu sampai kelihatan kaki sini tangkap. Kayaknya nang ada. Abu Bila nang ditambahani. Ini riwayatnya koler ya. Ini nang ada riwayatnya nang ada tuh kayaknya lah. Bahwa kayak ini. Jadi Nabi itu bila nang akan Nabi hemat banget tuh berdoa bisa kayak ini. Dia tangan Nabi hemat tuh bisa kayak ini berdoa. Bisa kayak ini berdoa. Atau kayak ini. Jadi anak ini. Ini dilanggar terus. Oh benar tidak ya. Kalau cocok yuk lawan halnya. Kadang mau tobat betul. Ada cocok ini. Jadi tidak. Nah, jadi tahu. Berdoa bila tuntung berdoa, nah sunat disapuakan
ke awak ya nah. Bila tuntung bodoh sudah. Tapi kalau doa kuno, nah itu jangan bisa disapu-sapukan. Doa kuno tuh kalau bisa disapukan pokoknya bila tuntung bodoh kuno tuh ya kan sudah ada turunnya lagi kalau senang dijaga sebuah kamu nggak bisa atau sayang banget telimpak sampai nggak bisa. Bila kuno tuh sudah ada bila tuntung alhamdulillah sudah ada pasti ada. Bila kuno ya. Jadi menghadap kiblat, menadahkan tangan berdoa nih. Habis itu dan mengangkatkan kedua mata ke langit dan mencangangi ke ampah atas ke langit itu maksudnya ke ampah atas gue kada mesti harus langit kada. Jadi berdoanya tuh tuntung wudu tuh berdoanya atau kayak lain mata tuh ada ke atas. Kada mesti langit kada mesti. Kalau misalkan di rumah seorang ini gue dulu dia di dapur dia kada ada masak itu loh. Kalau arti ke langit itu ke atas, nah, ke jihad atas. Kalau berdoa kunut lah, telapak tangan yang dicanangi bisa bila betutup ini, atau pas sahabat yang dicanangi bila buka itu bila doa kunut. Apabila doa tuntung bulu itu ke atas, nah. Nak binan apa nak? Berapa juga ya. Tapi yang penting arah ke atas. Kadang menang harus langitnya tuh ada. Ini hati-hati juga. Nah sini ke langit lah jadi ingat artinya ke langit tuh. Lalu enak amalakannya kan. Dapur seorang lindung. Ada tunduknya. Aduh. Lagi membaca nah sambil berdoa apa doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wasallam. Syahdan kita bilang adalah fadilat zikir ini amat besar. Ini doa tuntung wudu ini gunol banget fadilatnya. Dan padanya beberapa hadis yang sahih. Maka sunnat muakkad memeliharakan atasnya. Sunnat benar bila tuntung wudu itu berdoa sunat benar sunat muakkad itu sunat memeliharakan tuh jar-jar guru bahari mengamalkan memeliharakan tuh mengamalkan sunat benar mengamalkannya. Dan tersebut di dalam hadis Muslim sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mengambil wudu kemudian maka dibacanya asyhadu an la ilaha illallah hingga datang kepada abduhu wa rasul abdat hingga datang itu maksudnya sampai hingga sampai kepada abduhu wa rasuluh niscaya dibukakanlah baginya 8 pintu surga maka lagi akan masuklah ia ke dalamnya daripada barang pintu yang dikehendakinya akan dia. Nah itu dibukakan Tuhan 8 pintu surga, dipersilakan kemanapun nah hendak asal bujur-bujur berdoanya bujur-bujur nya pulang bila bujur berdoanya ada harapan kabul ya kan, bila harapan kabul dijadikan Tuhan minat tawabin ya kan, dijadikan Tuhan jadi berdoanya itu bujur-bujur ini terladang kita nih tuntung bujur doanya itu modalnya dalam hatinya modalnya yang tahu dia Tuhan yang modalnya nih nggak pernah ulun bacanya kan dalam hati salah-salah ini salah-salah nih maaf lah salah-salah kita nang Tuhan ini bisa ada hafal jangan disuruh bisnis membaca doanya jadi bila nang disuruh bujur-bujur kayak gini bisa ada hafal kita hafalnya nang bilang nang potongan liha itu hafalnya itu nang buri hafalnya bila potongan lihai bila suruh pang baca pang doa setelah wudu anu udah bisa aja minta tentang wudu berarti aku alasan nah lawan pulang yang bagus bila tentang wudu itu semalam baca surah Al-Qadar ya inna anzalnahu fi lailatul jadi tentang wudu itu bagus baca surah Al-Qadar sekali kah 2 kali kah 3 kali bagus tuntung wudu tuh baca surah Al-Qadar inna anzalna fi lailatul qadar bagus
dan lagi tersebut dalam hadis riwayat Hakim dan Siddiq. Allah alam. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat ahli baitnya Rasulullah, dan berkat guru-guru kita berkatan, dan mudah-mudahan berkat pengarang ini kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dilajari lewat kita. Mudah-mudahan kita beratan kawal mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dilajari oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, ahli baitnya Rasulullah, dan berkat guru-guru kita beratan, dan kita kawal mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dilajarkan lawan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alamana wa bihi syekhna al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Masya Allah. Banyak-banyak minta ampun, minta dunia dan akhirat.